Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi pada hari ini merupakan pertemuan pertama kita pada mata kuliah kecerdasan buatan atau biasa kita sebut juga sebagai artificial intelligence atau AI. Sebelum kita masuk pada pembahasan singkat untuk AI ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri ya dengan menceritakan sedikit riwayat hidup saya. Jadi nama saya Sri Ayu Asari, nanti adik-adik sekalian bisa memanggil saya Ibu Ayu atau Kak Ayu ya. Kemudian untuk jenjang pendidikan saya yaitu di S1 saya mengambil jurusan Sistem Informasi, kemudian melanjutkannya di jenjang S2 pada jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, saya rasa di sini sangat linear dengan prodi adik-adik sekalian, ya. Nah, untuk riwayat pekerjaan saya, ya, jadi sebelumnya saya pernah menjadi seorang guru di beberapa sekolah di Makassar. Kemudian saya juga pernah menjadi seorang karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, ya, tepatnya di Gojek Indonesia menjadi salah satu staff onboarding ya. Kemudian selanjutnya saya juga pernah menjadi dosen di Universitas Ihsan Sidrap. Kemudian saat ini berada di depan kalian, berhadapan dengan kalian, bertemu pada mata kuliah AI ini di Universitas Negeri Gorontalo. Oke, jadi itu sedikit mengenai tentang diri saya. Nah, ini merupakan kontrak perkuliahan kita ya, di mana kita harus sama-sama menyepakati ya kontrak ini dalam proses pembelajaran kita selama 16 kali pertemuan. Nah, untuk poin pertama mengenai waktu ya. Jadi di sini saya sangat berharap kita sama-sama bisa tepat waktu ya. Kemudian untuk toleransi keterlambatan, saya mentoleransinya itu selama 15 menit saja ya. Semoga di sini kita bisa sama-sama menyepakati ini. Kemudian yang kedua, bagaimana adab atau sopan santun kita ya di dalam kelas maupun di luar kelas, di lingkungan kampus ya, bagaimana kita bisa saling menghargai. Kemudian bagaimana itikat baik, kemudian kerajinan kalian, keaktifan kalian, dan komitmen kita ya selama melakukan proses pembelajaran selama 16 kali pertemuan. Kemudian hal yang paling sangat-sangat saya jaga ya dalam proses perkuliahan kita nantinya yaitu tidak diperbolehkan atau jangan pernah ada yang namanya plagiasi ya. Jadi saya sangat tidak memberikan keringanan jika nanti adik-adik sekalian pada saat pengerjaan tugas misalnya ada yang plagiat ya, meniru pekerjaan temannya, itu betul-betul saya tidak akan memberikan toleransi. Jadi saya sangat berharap untuk kontrak kuliah yang poin keempat ini betul-betul sangat dihindari ya. Jadi bagaimana kita dapat menyalin atau mengutip karya tulis baik itu teman atau orang lain harus menyertakan sumbernya ya. Jadi di sini boleh saja kita mengutip pekerjaan orang lain atau teman sendiri tapi disertakan sumbernya dari mana. Ya, itu kriteria penilaian. Jadi di sini ada 3 kriteria yang saya nilai nantinya. Yang pertama adalah tugas terstruktur sebesar 50%. Nah, jadi nanti ke depannya ya, perkuliahan kita itu di setiap pertemuannya mungkin saja akan ada tugas yang saya berikan. Jadi, nanti silakan adik-adik sekalian untuk dapat mengerjakan setiap tugas yang saya berikan karena untuk bobot penilaiannya di sini itu sangat tinggi. Ya, kemudian untuk kriteria yang kedua yaitu ujian tengah semester sebesar 25% dan begitu juga untuk ujian akhir semester yaitu sebesar 25%. Jadi total nanti akan ada 100% ya. Nah, jadi nanti saya sangat berharap kalian dapat memenuhi ya kriteria penilaian saya ini sehingga nanti dapat dinyatakan lulus dengan nilai yang terbaik. Nah, adapun catatan ya yang saya tampilkan di sini yaitu yang pertama, tugas yang terlambat dianggap tidak mengerjakan. Jadi di sini saya sangat menjaga ketepatan waktu kalian untuk dapat
mengirimkan tugasnya, mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang telah saya tentukan. Kemudian, jika tidak mengikuti UTS atau UAS itu sama dengan nol. Jadi, nah, di sini jika kalian tidak mengikuti UTS atau UAS dengan alasan yang tidak masuk akal, jadi nanti akan saya langsung berikan saja nol atau tidak mengikuti UTS atau UAS tersebut ya. Jadi tidak akan ada perulangan dengan alasan yang tidak jelas. Nah, kemudian minimal kehadiran yaitu sebanyak 12 kali. Di bawah dari 12 kali pertemuan itu sudah otomatis error ya. Jadi saya sangat mengharapkan kalian dapat memperhatikan kehadiran kalian ya. Minimal 12 kali kalian harus hadir. Nah, jika kedepannya nanti kalian tidak diminta-minta ya, misalnya kalian ada halangan untuk tidak bisa menghadiri atau tidak bisa masuk pada mata kuliah AI ini, nanti kalian bisa izin saja disampaikan kepada saya, kemudian maksimal kalian sampaikan kepada saya itu sebelum perkuliahan dimulai dengan menyebutkan secara jelas nama kalian, mata kuliah, kelas, jadwal kuliah, dan alasannya. Ya, kalian bisa langsung mengirimkan ke WA saya ya, ini ada 085341661042. Kemudian nanti jika ada tugas-tugas yang saya berikan, kemudian nanti saya minta untuk dikirimkan ke email. Di sini ada email saya yaitu sriayu@ung.ac.id. Ya, saya harap ini bisa dipahami dan bisa dicatat ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan ya, definisi mengenai AI ini. What is AI? What is artificial intelligence atau kecerdasan buatan? AI, artificial intelligence, di sini kita dapat melihat ya 3 pendapat ya mengenai AI ini, yaitu dari H.A. Simon pada tahun 1987 ya, menyatakan bahwa kecerdasan buatan atau AI merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Nah, itu kemudian menurut Rich and Knight pada tahun 1991 ya berpendapat bahwa kecerdasan buatan atau AI ini merupakan sebuah studi tentang bagaimana komputer dapat melakukan hal-hal yang pada saat ini tidak dapat dilakukan lebih baik dari manusia. Nah, kemudian menurut pendapat dari Ensiklopedia Britannica bahwa kecerdasan buatan atau AI ini merupakan cabang ilmu komputer yang dapat mempresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol pada bilangan dan memproses informasi berdasarkan dengan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Nah, kemudian secara umum dapat ditarik kesimpulan definisi AI ini merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih manusiawi. Kemudian hal ini juga biasanya dilakukan dengan mengikuti atau mencontoh karakteristik dan analogi berpikir dari kecerdasan manusia. Nah, menerapkannya sebagai algoritma yang dikenal oleh komputer. Kemudian, AI ini bagian ilmu komputer yang biasanya dihubungkan dengan ilmu komputer, tetapi juga terkait erat ya dengan bidang lain seperti matematika, psikologi, biologi, filosofi, dan yang lainnya. Kemudian, AI ini juga mengkombinasikan pengetahuan dari semua bidang ilmu yang akhirnya akan bermanfaat bagi kemajuan dalam upaya menciptakan suatu kecerdasan buatan. Penerapan artificial intelligence. Jadi penerapan AI ini kita tidak usah mengambil contoh yang terlalu jauh. Ya, jadi sebenarnya AI ini di kehidupan kita sehari-hari semuanya sudah menggunakan AI ini ya. Jangan kita berpikir terlalu jauh bahwa AI ini yang
semet di pikiran gitu robot. Jadi tidak selamanya seperti itu ya. Jadi penerapan AI ini betul-betul kita sudah menggunakannya sehari-hari tanpa disadari. Jadi yang pertama contohnya seperti Google Maps. Nah, Google Maps ini seperti kita ketahui bersama, fungsinya itu adalah untuk menunjukkan jalan ke suatu tujuan misalnya. Jadi fungsi dari Google Maps ini menunjukkan jalan itu di dalamnya sebenarnya sudah mengandung penerapan kecerdasan buatan ya. Jadi pada saat pembuatan Google Maps ini tentunya di sini menerapkan suatu kecerdasan buatan. Nah, kemudian contoh yang kedua, games atau Mobile Legend. Jadi di sini games ini ya terkandung juga kecerdasan buatan di dalamnya ya. Jadi telah dibuat kecerdasan ya yang dapat dipahami ya, yang dibuat dalam bentuk algoritma yang dapat dipahami oleh komputer sehingga terciptalah games atau Mobile Legend ini ya, di mana di dalamnya ada juga penerapan dari kecerdasan buatan. Kemudian misalnya email atau spam ya. Jadi di sini kita sehari-hari tentunya menggunakan email ya. Apalagi sebagai seorang mahasiswa dalam pengumpulan tugas ya, tentunya selalu dosennya meminta untuk dikirimkan misalnya melalui email saja ya. Jadi email ya di sini menggunakan juga yang namanya kecerdasan buatan. Di mana letak penggunaannya? Contohnya misalnya ada email-email yang misalnya berbahaya ya. Jadi di sini secara otomatis email akan mendeteksi ya, kemudian nanti akan ditempatkan pada spam. Nah, jadi di sini email mempunyai juga penerapan kecerdasan buatan untuk bisa mendeteksi yang mana email-email yang berbahaya, makanya ditempatkan pada spam, tidak berada di kotak masuk. Kemudian contoh yang lainnya ada juga face unlock ya, misalnya di handphone kita ya kita menggunakan wajah kita untuk membuka handphone kita ya, face unlock. Di situ ada juga kecerdasan buatan yang digunakan. Kemudian Instagram di sini yang cewek-cewek pasti biasa menggunakan ya, filter-filter Instagram untuk bisa hidungnya lebih mancung, bisa ada kelinci-kelinci di atasnya ya. Jadi itu semua menggunakan kecerdasan buatan juga. Kemudian contoh yang lainnya ada e-tilang, kemudian ada lift juga. Nah, tidak jauh-jauh juga mesin cuci juga menggunakan kecerdasan buatan manusia, kemudian AC, robot vakum, dan yang lain-lainnya. Ya, jadi AI ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita, kita sudah menggunakannya, ya. Itu untuk penerapan AI. AI ya. Jadi di sini pada tahun 1978 ya, kecerdasan buatan disebut sebagai thinking humanly atau suatu sistem yang berpikir seperti manusia. Kemudian berkembang kembali ya pada tahun 1990 menjadi acting humanly atau sebuah sistem yang bertindak seperti manusia. Jadi sebelumnya pada tahun 1978 ini suatu sistem yang hanya berpikir. Nah, kemudian berkembang menjadi acting humanly yaitu suatu sistem yang bertindak ya, bertindak seperti manusia. Kemudian AI ini lagi berkembang ya pada tahun 1992 menjadi thinking rationally. Jadi sebuah sistem yang berpikir secara rasional. Jadi berpikir secara rasional. Kemudian berkembang lagi AI ini menjadi acting rationally pada tahun 1998 bahwa suatu sistem yang bertindak secara rasional ya atau bertindak seperti seolah-olah berpikiran sebagai seorang manusia. Nah, kemudian secara singkat saya jelaskan ya. Jadi teknik dasar AI ini pada tahap yang pertama yaitu searching. Jadi suatu teknik untuk menemukan langkah-langkah sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kemudian teknik dasar yang kedua yaitu reasoning atau teknik mengambil kesimpulan berdasarkan dengan fakta-fakta yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu planning. Nah, planning di sini suatu teknik untuk bagaimana kita mendekomposisi ya masalah menjadi lebih kompleks, kemudian menjadi suatu jumlah sistem operasi yang sederhana. Nah, di sini kita akan memplanningkan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu teknik dasar yang keempat dari AI yaitu adalah learning. Nah,
teknik untuk bagaimana kita mengajarkan pola data kepada komputer untuk memperoleh pengetahuan, bagaimana kita dapat mengolah suatu algoritma yang dapat dikenali oleh komputer, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi pada hari ini merupakan pertemuan pertama kita pada mata kuliah kecerdasan buatan atau biasa kita sebut juga sebagai artificial intelligence atau AI. Sebelum kita masuk pada pembahasan singkat untuk AI ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri ya dengan menceritakan sedikit riwayat hidup saya. Jadi nama saya Sri Ayu Asari, nanti adik-adik sekalian bisa memanggil saya Ibu Ayu atau Kak Ayu ya. Kemudian untuk jenjang pendidikan saya yaitu di S1 saya mengambil jurusan Sistem Informasi, kemudian melanjutkannya di jenjang S2 pada jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, saya rasa di sini sangat linear dengan prodi adik-adik sekalian, ya. Nah, untuk riwayat pekerjaan saya, ya, jadi sebelumnya saya pernah menjadi seorang guru di beberapa sekolah di Makassar. Kemudian saya juga pernah menjadi seorang karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, ya, tepatnya di Gojek Indonesia menjadi salah satu staff onboarding ya. Kemudian selanjutnya saya juga pernah menjadi dosen di Universitas Ihsan Sidrap. Kemudian saat ini berada di depan kalian, berhadapan dengan kalian, bertemu pada mata kuliah AI ini di Universitas Negeri Gorontalo. Oke, jadi itu sedikit mengenai tentang diri saya. Nah, ini merupakan kontrak perkuliahan kita ya, di mana kita harus sama-sama menyepakati ya kontrak ini dalam proses pembelajaran kita selama 16 kali pertemuan. Nah, untuk poin pertama mengenai waktu ya. Jadi di sini saya sangat berharap kita sama-sama bisa tepat waktu ya. Kemudian untuk toleransi keterlambatan, saya mentoleransinya itu selama 15 menit saja ya. Semoga di sini kita bisa sama-sama menyepakati ini. Kemudian yang kedua, bagaimana adab atau sopan santun kita ya di dalam kelas maupun di luar kelas, di lingkungan kampus ya, bagaimana kita bisa saling menghargai. Kemudian bagaimana itikat baik, kemudian kerajinan kalian, keaktifan kalian, dan komitmen kita ya selama melakukan proses pembelajaran selama 16 kali pertemuan. Kemudian hal yang paling sangat-sangat saya jaga ya dalam proses perkuliahan kita nantinya yaitu tidak diperbolehkan atau jangan pernah ada yang namanya plagiasi ya. Jadi saya sangat tidak memberikan keringanan jika nanti adik-adik sekalian pada saat pengerjaan tugas misalnya ada yang plagiat ya, meniru pekerjaan temannya, itu betul-betul saya tidak akan memberikan toleransi. Jadi saya sangat berharap untuk kontrak kuliah yang poin keempat ini betul-betul sangat dihindari ya. Jadi bagaimana kita dapat menyalin atau mengutip karya tulis baik itu teman atau orang lain harus menyertakan sumbernya ya. Jadi di sini boleh saja kita mengutip pekerjaan orang lain atau teman sendiri tapi disertakan sumbernya dari mana. Ya, itu kriteria penilaian. Jadi di sini ada 3 kriteria yang saya nilai nantinya. Yang pertama adalah tugas terstruktur sebesar 50%. Nah, jadi nanti ke depannya ya, perkuliahan kita itu di setiap pertemuannya mungkin saja akan ada tugas yang saya berikan. Jadi nanti silakan adik-adik sekalian untuk dapat mengerjakan setiap tugas yang saya berikan karena untuk bobot penilaiannya di sini itu sangat tinggi. Ya, kemudian untuk kriteria yang kedua yaitu ujian tengah semester sebesar 25% dan begitu juga untuk ujian akhir semester yaitu sebesar 25%. Jadi total nanti
tidak akan ada 100% ya. Nah, jadi nanti saya sangat berharap kalian dapat memenuhi ya kriteria penilaian saya ini sehingga nanti dapat dinyatakan lulus dengan nilai yang terbaik. Nah, adapun catatan ya yang saya tampilkan di sini yaitu yang pertama, tugas yang terlambat dianggap tidak mengerjakan. Jadi di sini saya sangat menjaga ketepatan waktu kalian untuk dapat mengirimkan tugasnya, mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang telah saya tentukan. Kemudian jika tidak mengikuti UTS atau UAS itu sama dengan nol. Jadi nah, di sini jika kalian tidak mengikuti UTS atau UAS dengan alasan yang tidak masuk akal, jadi nanti akan saya langsung berikan saja nol atau tidak mengikuti UTS atau UAS tersebut ya. Jadi tidak akan ada perulangan dengan alasan yang tidak jelas. Nah, kemudian minimal kehadiran yaitu sebanyak 12 kali. Di bawah dari 12 kali pertemuan itu sudah otomatis error ya. Jadi saya sangat mengharapkan kalian dapat memperhatikan kehadiran kalian ya. Minimal 12 kali kalian harus hadir. Nah, jika kedepannya nanti kalian tidak diminta-minta ya, misalnya kalian ada halangan untuk tidak bisa menghadiri atau tidak bisa masuk pada mata kuliah AI ini, nanti kalian bisa izin saja disampaikan kepada saya, kemudian maksimal kalian sampaikan kepada saya itu sebelum perkuliahan dimulai dengan menyebutkan secara jelas nama kalian, mata kuliah, kelas, jadwal kuliah, dan alasannya. Ya, kalian bisa langsung mengirimkan ke WA saya ya, ini ada 085341661042. Kemudian nanti jika ada tugas-tugas yang saya berikan, kemudian nanti saya minta untuk dikirimkan ke email. Di sini ada email saya yaitu sriayu@ung.ac.id. Ya, saya harap ini bisa dipahami dan bisa dicatat ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan ya, definisi mengenai AI ini. What is AI? What is artificial intelligence atau kecerdasan buatan? AI, artificial intelligence, di sini kita dapat melihat ya 3 pendapat ya mengenai AI ini, yaitu dari H.A. Simon pada tahun 1987 ya, menyatakan bahwa kecerdasan buatan atau AI merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Nah, itu kemudian menurut Rich and Knight pada tahun 1991 ya berpendapat bahwa kecerdasan buatan atau AI ini merupakan sebuah studi tentang bagaimana komputer dapat melakukan hal-hal yang pada saat ini tidak dapat dilakukan lebih baik dari manusia. Nah, kemudian menurut pendapat dari Ensiklopedia Britannica bahwa kecerdasan buatan atau AI ini merupakan cabang ilmu komputer yang dapat mempresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol pada bilangan dan memproses informasi berdasarkan dengan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Nah, kemudian secara umum dapat ditarik kesimpulan definisi AI ini merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih manusiawi. Kemudian hal ini juga biasanya dilakukan dengan mengikuti atau mencontoh karakteristik dan analogi berpikir dari kecerdasan manusia. Nah, menerapkannya sebagai algoritma yang dikenal oleh komputer. Kemudian, AI ini bagian ilmu komputer yang biasanya dihubungkan dengan ilmu komputer, tetapi juga terkait erat ya dengan bidang lain seperti matematika, psikologi, biologi, filosofi, dan yang lainnya. Kemudian, AI ini juga mengkombinasikan pengetahuan dari semua bidang ilmu yang akhirnya akan bermanfaat bagi kemajuan dalam upaya menciptakan suatu kecerdasan buatan. Penerapan artificial intelligence. Jadi penerapan AI ini kita tidak usah mengambil contoh yang terlalu jauh. Ya, jadi sebenarnya AI ini di kehidupan kita sehari-hari semuanya sudah menggunakan AI ini ya. Jangan kita
berpikir terlalu jauh bahwa AI ini yang semat di pikiran gitu robot. Jadi tidak selamanya seperti itu ya. Jadi penerapan AI ini betul-betul kita sudah menggunakannya sehari-hari tanpa disadari. Jadi yang pertama contohnya seperti Google Maps. Nah, Google Maps ini seperti kita ketahui bersama, fungsinya itu adalah untuk menunjukkan jalan ke suatu tujuan misalnya. Jadi fungsi dari Google Maps ini menunjukkan jalan itu di dalamnya sebenarnya sudah mengandung penerapan kecerdasan buatan ya. Jadi pada saat pembuatan Google Maps ini tentunya di sini menerapkan suatu kecerdasan buatan. Nah, kemudian contoh yang kedua, games atau Mobile Legend. Jadi di sini games ini ya terkandung juga kecerdasan buatan di dalamnya ya. Jadi telah dibuat kecerdasan ya yang dapat dipahami ya, yang dibuat dalam bentuk algoritma yang dapat dipahami oleh komputer sehingga terciptalah games atau Mobile Legend ini ya, di mana di dalamnya ada juga penerapan dari kecerdasan buatan. Kemudian misalnya email atau spam ya. Jadi di sini kita sehari-hari tentunya menggunakan email ya. Apalagi sebagai seorang mahasiswa dalam pengumpulan tugas ya, tentunya selalu dosennya meminta untuk dikirimkan misalnya melalui email saja ya. Jadi email ya di sini menggunakan juga yang namanya kecerdasan buatan. Di mana letak penggunaannya? Contohnya misalnya ada email-email yang misalnya berbahaya ya. Jadi di sini secara otomatis email akan mendeteksi ya, kemudian nanti akan ditempatkan pada spam. Nah, jadi di sini email mempunyai juga penerapan kecerdasan buatan untuk bisa mendeteksi yang mana email-email yang berbahaya, makanya ditempatkan pada spam, tidak berada di kotak masuk. Kemudian contoh yang lainnya ada juga face unlock ya, misalnya di handphone kita ya kita menggunakan wajah kita untuk membuka handphone kita ya. Face unlock. Di situ ada juga kecerdasan buatan yang digunakan. Kemudian Instagram di sini yang cewek-cewek pasti biasa menggunakan ya filter-filter Instagram untuk bisa hidungnya lebih mancung, bisa ada kelinci-kelinci di atasnya ya. Jadi itu semua menggunakan kecerdasan buatan juga. Kemudian contoh yang lainnya ada e-tilang, kemudian ada lift juga. Nah, tidak jauh-jauh juga mesin cuci juga menggunakan kecerdasan buatan manusia, kemudian AC, robot vakum, dan yang lain-lainnya. Ya, jadi AI ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita, kita sudah menggunakannya, ya. Itu untuk penerapan AI. AI ya. Jadi di sini pada tahun 1978 ya, kecerdasan buatan disebut sebagai thinking humanly atau suatu sistem yang berpikir seperti manusia. Kemudian berkembang kembali ya pada tahun 1990 menjadi acting humanly atau sebuah sistem yang bertindak seperti manusia. Jadi sebelumnya pada tahun 1978 ini suatu sistem yang hanya berpikir. Nah, kemudian berkembang menjadi acting humanly yaitu suatu sistem yang bertindak ya, bertindak seperti manusia. Kemudian AI ini lagi berkembang ya pada tahun 1992 menjadi thinking rationally. Jadi sebuah sistem yang berpikir secara rasional. Jadi berpikir secara rasional. Kemudian berkembang lagi AI ini menjadi acting rationally pada tahun 1998 bahwa suatu sistem yang bertindak secara rasional ya atau bertindak seperti seolah-olah berpikiran sebagai seorang manusia. Nah, kemudian secara singkat saya jelaskan ya. Jadi teknik dasar AI ini pada tahap yang pertama yaitu searching. Jadi suatu teknik untuk menemukan langkah-langkah sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kemudian teknik dasar yang kedua yaitu reasoning atau teknik mengambil kesimpulan berdasarkan dengan fakta-fakta yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu planning. Nah, planning di sini suatu teknik untuk bagaimana kita mendekomposisi ya masalah menjadi lebih kompleks, kemudian menjadi suatu jumlah sistem operasi yang sederhana.
Nah, di sini kita akan memplanningkan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu teknik dasar yang keempat dari AI yaitu adalah learning. Nah, teknik untuk bagaimana kita mengajarkan pola data kepada komputer untuk memperoleh pengetahuan, bagaimana kita dapat mengolah suatu algoritma yang dapat dikenali oleh komputer, ya.